Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dila, Pak. Oh iya, Dila masuk. Oke, apa kabarnya Dila? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk di kursi yang menurut Dila nyaman. Ya, di sini aja, Pak. Oh iya. Oke, baik. Gimana, sudah nyaman posisi duduknya? Sudah, Pak. Oke, barusan habis pelajaran siapa? Bu Hilma. Oh iya, udah izin dulu sebelumnya. Sudah. Oke, kita sudah melaksanakan janji sebelumnya ya untuk melaksanakan sesi konseling. Iya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih karena Dila berkenan untuk hadir ke ruangan BK. Apa kabarnya hari ini, Dila? Baik, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Dila pernah melaksanakan proses konseling belum? Belum. Oke, Bapak jelaskan dulu ya. Ya. Proses konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh profesional kepada klien atau konsuli untuk mencari solusi atas permasalahan yang konsuli hadapi. Paham? Paham, Pak. Oke, sebelumnya Bapak mau jelaskan dulu 3 asas dalam proses konseling. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana Bapak pastikan Dila ini tidak terpaksakan dalam proses konseling ini? Tidak, Pak. Oke, baik. Yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini Dila bisa menceritakan semua permasalahan yang sedang Dila hadapi. Dalam proses konseling ini juga konseling aktif, di mana Dila harus aktif dalam selama proses konseling berlangsung. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling tentunya Bapak akan menjaga baik-baik setiap permasalahan atau apa yang diceritakan oleh Dila. Bapak akan jaga baik-baik, karena itu bagian dari asas kerahasiaan BK. Paham? Ya, paham, Pak. Oke. Sebelum melaksanakan konseling, Bapak mau menyampaikan dulu terkait kontrak waktu. Kita akan melaksanakan konseling kurang lebih 30 sampai ke 40 menit. Gimana? Ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Kira-kira apa nih yang bisa Dila ceritakan atau Bapak bantu? Jadi gini, Pak. Aku tuh lagi ada kesulitan dalam belajar TKA. Oke, sekarang Dila kan sedang sibuk-sibuknya TKA ya. Ya. Dila merasa ada kesulitan. Kira-kira bisa ceritakan kesulitannya, kesulitan apa? Kesulitan ada di beberapa mapel yang bikin aku susah gitu buat mengerti, buat paham. Oke, Dila merasa bahwa ada beberapa mata pelajaran Dila rasa begitu sulit ya. Mata pelajaran apa aja, Dila? Mata pelajaran ekonomi. Ekonomi. Ada lagi mata pelajaran lain selain itu? Ada matematika. Oh, matematika. Ada lagi atau cukup 2? Cukup. Oke. Dila mengalami kesulitan ketika proses belajar TKA, yaitu di pelajaran ekonomi dan matematika. Kira-kira apa yang membuat Dila rasa dari kedua mapel itu sulit? Sulit belajarnya, Pak. Oke, sulit belajarnya. Oke. Gak ada waktu juga buat belajar gitu kan rasanya. Dila beranggapan bahwa waktu belajarnya tidak ada gitu. Kenapa? Apa yang Dila bisa menyampaikan, menyimpulkan bahwa waktu belajar tidak ada untuk ekonomi dan matematika? Karena terlalu sibuk main HP. Oke, Dila terlalu sibuk main HP. Iya. Nah, sebelumnya Dila suka nggak pelajaran matematika sama ekonomi? Enggak. Enggak, oke. Dila tidak suka, lalu mengalihkannya kepada bermain HP. Iya. Kalau di pelajaran lain? Kalau di pelajaran lain, enggak. Enggak di dalam artian seperti apa? Dalam pelajaran lain mah biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja. Cuman ketika pelajaran matematika dan ekonomi, Dila kurang suka, yang membuat Dila mengalihkannya bermain HP. Oke, baik. Nah, terus yang dirasakan Dila apa nih ketika Dila merasa tidak cukup waktu untuk belajar, lebih banyak dihabiskan bermain HP, apa yang dirasakannya di kelas gitu? Ataupun ketika proses belajar matematika sama ekonomi, apa yang dirasakan? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Jadi nggak terlalu fokus gitu, perhatiin belajarnya. Oh, jadi tidak terlalu fokus dalam memperhatikan ya ketika guru menerangkan.
Terus apakah berpengaruh pada nilai Dila juga? Iya, Oke. Ya, apa yang Dila rasakan berpengaruhnya apa ke nilai contohnya? berpengaruh ke nilai. Ya, ke nilai ekonomi sama matematika. Ya, jadi merasa putus asa gitu. Nggak ada Oh, motivasi dorongan buat nih, misalkan ekonomi aku harus lebih bagus gitu nilainya. oh, Dila tidak ada dorongan Ya, motivasi untuk memperbaiki nilai ekonomi dan matematika. ya. Oke, baik nih. Nah, selain itu, Dila kalau misalnya bermain HP itu emang suka membuka apa? Membuka scroll TikTok Oh, gitu. scroll TikTok. Ya, Terus selain itu ada lagi nggak? nonton YouTube. Nonton YouTube. Ya, Selain itu, udah sih main game paling. oh main game, main TikTok ya, Ya, buka sosial media, YouTube dan bermain game. Nah, itu dilakukannya ketika kapan? Di sekolah atau di rumah juga? di sekolah sama di rumah juga. Oke, seperti itu. Ya. Ya, eh, apa nih kecenderungannya kalau melihat TikTok sama YouTube itu apa? Menonton apa di situ? Nonton yang gak jelas sih, Pak. Apa contohnya? Yang TikTok-TikTok gitu. Apa? Makanan atau Ya, apa? makanan Oh, yang makanan. mukbang-mukbang makan gitu ya. Mukbang ya. Terus kalau di YouTube Kalau di sama YouTube nonton cerita-cerita Nadia Omara. cerita-cerita Nadia Omara. Nadia Omara. Ya, Oh iya, apa itu deh? itu tentang cerita tentang hantu-hantu. Oh, cerita-cerita Ya, hantu. Iya, oke, oke, oke. Kira-kira kalau dihabiskan waktunya berapa? sampai berjam-jam sih, Sampai Pak. 3 jam, berjam-jam, 4 jam, jam, ya. 4 jam dihabiskan waktu. Nah, eh, ada nggak ketika momen eh, scroll TikTok, nonton YouTube, ataupun main games itu saya teringat akan tugas dari matematika atau ekonomi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Jadi asik aja weh Iya, seperti asik itu. gitu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kan sekarang Dila ini kelas 12 ya. Iya, Sekarang sedang sibuk TKA juga ya. Berarti bentar lagi kan harus mempersiapkan rencana masa depan tentunya iya. ya. Ada nggak rencana ke depannya akan seperti apa? Ada, Pak. Apa? Rencana kedepannya, aku teh pengen kuliah. Oh, pengen kuliah. Kira-kira kalau Iya, Bapak boleh tahu kuliah kemana? pengen kuliah di Universitas Brawijaya. Oh, ke UB. Oh, bagus Iya, sekali. Jurusan apa ngambil? pengen ngambil manajemen. Oh, manajemen. Oke, ke UB ya. Manajemen. Eh, itu jangka panjangnya tentunya setelah lulus Iya, lulus SMA sekolah ya, ya. sekolah. Ini jangka pendeknya apa? Ada nggak jangka pendeknya buat sekarang? Keinginan dari Jangka pendeknya, apa terkait kondisi yang sedang dihadapi oleh Dila sekarang? jangka pendeknya nggak Apa? ada, Pak. Yang kan menghadapi kesulitan terkait Iya, belajar ekonomi sama matematika iya. apa yang mau pengen diperbaiki? Yang pengen diperbaikinya itu belajar. Belajar. Terus pengen ada motivasi gitu, Oh, pengen. dorongan gitu. Ya, Dila berkeinginan untuk adanya dorongan dan motivasi Ya, belajar. Nah, itu untuk memperbaiki tentunya nilai 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 dari matematika dan ekonomi. ekonomi. Oke, baik. Itu memperbaiki nilai. Nah, oke. Di sini Bapak simpulkan terlebih dahulu ya. Di sini Dila merasa bahwa terlalu banyak waktu dihabiskan dengan bermain HP, khususnya bermain melihat sosial media, ya, lalu nonton YouTube dan game, terutama di pelajaran matematika dan Ekonomi. ekonomi, ya. Hal tersebut tentunya Dila rasa berpengaruh terhadap proses belajar Dila yang membuat nilai Dila turun. Seperti itu. Dila ingin memperbaikinya sehingga muncul lagi motivasi dan dorongan untuk bisa memperbaiki nilai ekonomi dan matematika. Oke.
Di sini Bapak akan menggunakan teknik konseling realitas, yaitu ada namanya WDEP. Sebagaimana yang telah Bapak tempel di papan tulis, W itu want, ya, keinginan kita. D itu doing, ya, yang kita kerjakan, sedang kerjakan. E itu evaluasi, dan P itu planning atau rencana kita. Oke, di sini Dila akan menulis melalui yang telah Bapak berikan, ya, kertas terkait yang pertama ini, want atau keinginan Dila. Keinginan kedepannya Pak? Iya, keinginan kedepannya. Mungkin bisa saja jangka panjang Dila, ataupun jangka menengah, dan bisa juga jangka pendek. Apa? Oke. Udah, Dila? Oke, baik. Bisa dibacakan, Dila? Keinginan kuliah di Universitas Brawijaya, terus ingin memperbaiki nilai, ingin dapat mengatur waktu juga buat berminat. Oke, bagus sekali ya. Itu yang menjadi keinginan Dila, yaitu pengen masuk kuliah ke UB, jurusannya manajemen, lalu ingin bisa memperbaiki nilai yang dirasa kurang, khususnya matematika dan ekonomi, dan tentunya ingin dapat mengatur waktu, mengelola waktu. Oke, Dila bisa tempelkan di sampingnya Won. Oke, good ya. Sekarang kita menuju ke D nih. D ini ada doing yang Dila lakukan. Coba tuliskan apa untuk bisa mencapai yang sedang Dila lakukan. Oke, tuliskan ya. Udah Pak. Oke, bisa dibacakan Dila? Harus mengatur jadwal main HP, menulis jadwal buat belajar. Oke, mengatur jadwal main HP dan menulis jadwal belajar. Oke, bisa ditempelkan di sampingnya D. Nah, sekarang ketika Dila mempunyai sebuah keinginan, lalu sudah Dila lakukan untuk mencapai keinginan tersebut, apakah menurut Dila sudah efektif belum? Belum efektif. Oh, belum efektif. Kenapa? Apa yang membuat belum efektifnya? Karena masih suka bermain HP gitu, masih suka pengen scroll-scroll. Oh, masih meskipun saya sudah berupaya untuk mengatur jadwal HP, tapi masih tetap melakukan bermain HP ya, dengan tidak terbatas gitu, seperti itu. Oke, coba tempelkan sekarang, tuliskan dulu. Oke, masih suka bermain HP, masih suka belum efektif. Oke, sekarang nih karena Dila merasa bahwa apa yang sudah direncanakan Dila itu dan Dila kerjakan itu belum efektif, kira-kira P nih, yaitu planning atau rencana Dila. Apa kira-kira untuk memperbaiki semuanya sehingga bisa mencapai dari keinginan Dila? Harus mematikan data HP kalau lagi di sekolah. Oke. Kalau lagi belajar. Iya. Terus atau enggak menitipkan HP-nya ke guru. Oke. Ada lagi Dila? Walaupun digunakan juga, digunainnya teh kalau ada waktu yang dibutuhin aja. Oke, jadi Dila ketika di sekolah tentunya kan penggunaan HP itu di sekolah dan di rumah. Jadi menyampaikan di sekolah bahwa dengan cara mematikan data ya. Adapun kalau di hidupkan datanya yaitu untuk kebutuhan proses belajar. Nah, untuk menguatkannya yaitu dengan cara dititipkan kepada guru ya, seperti itu. Oke, bagus. Bisa ditulis Dila.
Oke, good. Sekarang tempelkan di sini. Sini. Oke, di plan. Nah, itu kan kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya di rumah seperti apa? Kalau misalkan di rumah banyakin beraktivitas sih kayak olahraga gitu. Oke, untuk mengalihkan kita dalam menggunakan HP, Dila mengalihkannya kepada banyakkan beraktivitas Iya. seperti olahraga. Oke, good. Ada lagi nggak selain itu? Terus jam punya waktu jam buat main HP gitu. Oh, kira-kira berapa jam? Sejam atau enggak 30 menit. Oh, sejam sampai 30 menit. Kapan itu dilakukannya? Di saat kalau udah beraktivitas. Oh, sudah beraktivitas. Udah Eh, beres udah semuanya. beres semuanya. Oke. Kalau misalnya ada tugas? Kalau ada tugas baru dikerjain dulu tugasnya baru lanjut main HP. Oh, oke. Jadi prioritas utama Dila itu menyelesaikan tugasnya terlebih Iya. dahulu, baru mungkin sejam atau 30 menit kita bisa untuk membuka HP. Oke, bagus sekali Dila. Bisa ditempelkan di sampingnya. Oke, bagus sekali Dila ya. Dila sudah menuliskan terkait rencana, ya, keinginan, adapun yang Dila lakukan, evaluasi hingga rencana memperbaiki supaya bisa mencapai dari keinginan Dila. Ini Dila bisa bawa ke rumah nanti ya. Iya. Nanti bisa ditempelkan di tempat yang menurut Dila sering Dila lewati sehingga sebagai pengingat untuk tujuan Dila yaitu yang pertama pengen kuliah Iya. di UB jurusan manajemen, lalu ingin memperbaiki nilai khususnya matematika dan ekonomi, dan ingin dapat mengatur waktu dalam penggunaan gadget ya. Tentunya dengan rencana yang tadi Dila tuliskan dan tempelkan di sini, apakah bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Dila? Bisa. Bisa, oke. Apakah tadi rencana ini Dila bisa susah nggak untuk melaksanakannya? Enggak. Nggak, bisa dilaksanakan? Bisa. Insya Allah. Bisa dilaksanakan. Nih, Bapak harap ketika tadi Dila membuat sebuah rencana baru, tentunya harus berkomitmen terhadap rencananya dan tentunya konsisten. Nah, oleh karenanya nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan melihat nih seberapa jauh apakah tadi rencana yang Dila sudah buatkan itu berjalan efektif atau masih belum efektif. Oke. Kira-kira ada yang perlu dibantu lagi oleh Bapak? Tidak. Udah cukup Pak. Oke. Nih sekarang Bapak mau menyimpulkan dulu ya sebelumnya. Dila di sini sudah membuat sebuah keinginan, di mana dalam prosesnya tentunya Dila rasa harus ada yang perlu diperbaiki. Dan Dila pun membuat sebuah perencanaan yang tentunya Dila bisa berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakannya, untuk mencapai keinginan Dila. Oke. Dila, ada yang mau disimpulkan dari proses konseling ini? Gimana? Merasa gimana? Simpulkannya bisa ini sih, jadi bisa merubah itu ya. Jadi yang asalnya bermain-main HP berjam-jam, jadi harus bisa mengatur waktu jadi sejam atau 30 menit. Oke, ada lagi? Terus udah sih Pak. Oke, jadi Dila punya rencana baru terkait bagaimana cara untuk mengatur waktu tentunya ya. Bagus. Gimana perasaannya konseling ini? Baik Pak. Oh baik. Gimana perasaannya? Perasaannya senang gitu. Oke, Karena senang. udah karena udah mencari solusi yang terbaik. Oke, Dila merasa senang karena sudah mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana cara untuk mengatur waktu. Oke, mungkin kedepannya kita akan langsung konseling. Nanti Bapak atur lagi jadwalnya. Kapan? Mungkin buat konseling hari ini dicukupkan sekian. Bapak akan berikan sebuah evaluasi, adapun isian yang harus Dila sampaikan, isi terkait proses selama konseling hari ini. Oke, kalau misalnya cukup diskusian dari Bapak, mohon maaf bila ada yang kurang mungkin dari Bapak, ditutup sekian dengan bacaan Alhamdulillah.
Cuman sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.